Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam pelajaran tematik kelas 4 tema 1, yaitu membangun indahnya kebersamaan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini ada di subtema 1, yaitu kebersamaan budaya bangsaku. Keberagaman adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Keberagaman Indonesia adalah kekayaan yang harus kita syukuri. Cara mensyukuri keberagaman bangsa adalah dengan menghormati keberagaman tersebut. Kita juga harus saling mengenal antar suku bangsa satu dan lainnya. Nah, seperti di sini. Nih, ada dari Yogyakarta. Nah, memakai pakaian adat yaitu kebaya, kemudian rumah adatnya joglo, kemudian makanan khas dari Yogyakarta yaitu gudeg. Nah, di sini dari Betawi ada rumah adatnya, kemudian rumah adat Betawi, kemudian ada makanan khasnya, kerak telur. Nah, pasti kalian pernah makan ini, yang orang yang tinggal di Jakarta biasanya. Nah, perhatikan sekarang. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Bahasa daerah perlu dijaga kelestariannya. Untuk menjaga kelestarian bahasa daerah, murid-murid diberi pelajaran bahasa daerah. Bahasa daerah merupakan kekayaan budaya nasional. Perhatikan paragraf berikutnya. Bentuk rumah adat mencerminkan identitas suatu suku bangsa tertentu. Misalnya, rumah adat Jawa bernama joglo, rumah adat Minangkabau bernama rumah gadang, rumah adat Batak disebut jabu, rumah adat Toraja disebut tongkonan, rumah adat Mentawai disebut uma, dan rumah adat Dayak disebut betang. Paragraf berikutnya. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Setiap suku bangsa tersebut memiliki makanan khas, baik lauk pauk maupun jajanan. Berikutnya. Nah, Indonesia juga kaya kain tradisional. Hampir seluruh suku bangsa di Indonesia memiliki ragam kain tradisional yang sangat unik. Kain khas tradisional dari wilayah Nusantara antara lain kain songket, batik, ulos, sasirangan, dan masih banyak lagi jenis kain tradisional yang ada di Nusantara. Nah, kalian tahu yang Ustazah bacakan tadi adalah bacaan yang terdiri dari paragraf, dan paragraf. Nah, setiap paragraf itu mempunyai ide pokok atau gagasan pokok. Nah, gagasan pokok itu apa? Gagasan pokok adalah unsur inti dari kalimat utama. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah
uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ini penjelasannya juga. Gagasan pokok adalah inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Jadi, kita tahu, misalkan kita setelah membaca, kita fahami, kita tahu apa yang dibicarakan di suatu paragraf tersebut. Gagasan pokok merupakan dasar dalam mengembangkan sebuah paragraf. Nah, kita lihat sekarang apa yang dibicarakan pada paragraf ke-1 tadi. Kita buka lagi paragraf ke-1. Setiap suku bangsa mempunyai bahasa daerah yang berbeda-beda. Bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan dalam bahasa pergaulan sehari-hari di suatu daerah tertentu. Beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia antara lain bahasa Jawa, Batak, Sunda, Bugis, Sasak, Banjar, dan Betawi. Nah, sampai di situ dulu. Sampai di situ kita tahu apa yang dibicarakan dari paragraf pertama. Oh, ternyata dari paragraf tadi kita membicarakan apa? Siapa yang bisa jawab? Iya. Di situ tadi adalah membicarakan tentang di Indonesia mempunyai suku bangsa yang mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Jadi, ide pokok dari paragraf ini adalah Indonesia mempunyai bahasa daerah yang berbeda. Nah, berikutnya di Indonesia juga memiliki keragaman. Keragamannya contohnya di sini adalah alat musik, tetapi Ustazah tidak membahas tentang alat musiknya. Tapi di sini Ustazah membahas tentang bunyi. Apa sih itu? Nah, bagaimana? Kita lihat. Nah, kita akan mengamati terjadinya bunyi. Coba perhatikan gambar di situ. Ada penggaris plastik. Nah, alat dan bahan kita lihat. Di situ ada penggaris plastik dan meja. Cara kerjanya nanti bisa dicoba di rumah ya. 1. Letakkan penggaris plastik secara memanjang di tepi meja, atau silakan perhatikan gambar. Yang kedua, tekanlah bagian penggaris di permukaan meja. Kemudian, simpangkan ujung penggaris yang lain. 3. Lepaskan simpangan itu untuk memperhatikan apa yang terjadi pada penggaris. Geserlah bagian penggaris yang terletak di atas meja. Apa yang terjadi jika penggaris digetarkan? 5. Bagaimana bunyi yang terjadi jika dibandingkan sebelum penggaris digeser? Nah, 6. Kesimpulan apakah yang kamu dapat pada aktivitas ini? Sekarang, mari kita lihat. Penggaris plastik yang digetarkan menghasilkan bunyi. Benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Terdengarnya bunyi oleh benda yang bergetar juga dapat kamu temui pada gitar. Nah, ini Ustazah bukan membahas gitarnya, tetapi dari sumber bunyi di situ. Ini salah satu contoh. Sebelum dipetik, gitar tidak akan berbunyi. Ketika dipetik, senar itu akan bergetar. Getaran sinar gitar menyebabkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Getaran tersebut menyebabkan energi bunyi di udara, energi merambat di udara sehingga ke telinga kita.
Adanya energi bunyi menyebabkan gendang telinga bergetar. Getaran tersebut diterima oleh saraf dan diteruskan ke otak. Pada saat itulah terdengar bunyi, namun ketika senar berhenti bergetar, bunyi tidak terdengar. Hal itu membuktikan bahwa bunyi terjadi karena ada getaran. Nah, sekarang kamu dapat merasakan terjadinya bunyi melalui tenggorokanmu. Cobalah kamu pegang tenggorokanmu. Coba dipegang tenggorokannya masing-masing. Ustazah juga pegang tenggorokan. Sekarang kita lihat pada saat diam. Apakah kamu merasakan adanya getaran? Coba diam dulu. Ada getaran? Tidak ada. Namun, pada saat berbicara, kamu akan dapat merasakan adanya getaran. Coba. Nah, terasakan ada getaran? Getaran itu berasal dari pita suara yang ada di tenggorokanmu bergetar. Bunyi adalah sesuatu yang dapat kita dengar. Hampir setiap saat kita mendengar bunyi selama 10 hitungan. Coba sebutkan bunyi apa yang pernah kamu dengar. Ada berbagai cara untuk menghasilkan bunyi. Ada meja dipukul, ada suara teriakan misalkan, ada adik yang nangis. Nah, itu semuanya bunyi. Nah, tadi kita sudah membicarakan tentang ide pokok, kemudian keanekaragaman, kemudian tentang bunyi, ya. Karena di Indonesia itu banyak terdapat alat musik dari suku-suku, banyak alat musik, tetapi kita tidak boleh mengikutinya, memainkannya, tidak boleh, ya. Karena musik adalah seruling dari setan, karena akan dapat melalaikan kita. Contoh lagi, kalau kita bertemu dengan orang Jawa, bertemu dengan orang Betawi, bertemu dengan orang suku Bugis, kemudian Banjar. Sekarang bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama adalah berteman dengan siapa saja, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan, senantiasa bertutur sopan dan perilaku santun, memberi apresiasi terhadap keberagaman, cintai keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Nah, itu anak-anak sholih dan sholihah. Sekarang tugasmu adalah yang pertama, ini gagasan pokok. Coba dituliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari paragraf ini. Silahkan di screenshot untuk gambar ini, atau bisa dilihat di buku tematik halaman 4. Silahkan dilihat. Yap, sudah. Nah, dicari gagasan pokok. Di situ membicarakan tentang apa, kemudian mana gagasan pendukungnya yang mendukung gagasan pokok tersebut. Kemudian tugas yang kedua adalah melakukan wawancara. Menulis hasil wawancaranya. Lakukan wawancara dengan teman, saudara, atau tetanggamu. Tanyakan suku, bangsa, dan kekhasan daerahnya. Tulis sebagai berikut. Catat siapa namanya.
kemudian suku bangsanya, suku Jawa kah, atau suku Batak kah, atau suku Bugis, atau suku Sasak, atau suku Betawi. Nah, silahkan dicatat. Kemudian kekhasan daerahnya, misalnya makanan khasnya apa, rumah adatnya apa, pakaiannya apa namanya, bahasanya yang digunakan bahasa apa, silahkan dicatat di sini. Paling tidak nanti dicatat tiga nomor, ya. Silahkan dikerjakan. Nah, selamat belajar anak-anak solihah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.